Maulid Nabi diperdebatkan, padahal Kanjeng Nabi sendiri orangnya asik dan gak suka nyalahin orang lain. Kalimat tadi itu sama seperti halnya orang yang antara pro dan kontra dengan vaksin atau nggak vaksin ketika ada virus COVID-19 kemarin. Kali ini kita nggak akan singgung tentang perbedaan pro dan kontra tadi, tapi ada cerita menarik yang bagaimana Nabi selalu memberikan pandangan Nabi terhadap perbedaan pendapat. Kalau dipikir-pikir aneh, kenapa memperdebatkan hal yang itu lagi gitu. Maulid lagi. Bagaimana kalau misalnya Nabi masih hidup sampai sekarang, apa respon Nabi dengan perbedaan atau perdebatan yang gak pernah selesai itu? Kok saya yakin ya, kalau Maulid Nabi, ketika Nabi melihat perdebatan itu ya udah gitu, nggak masalah. Oke. Pada suatu hari Nabi Muhammad itu pernah bilang sama sahabatnya, ini cerita terjadi, memang beneran terjadi, dan ini cerita sangat populer, banyak riwayat yang meriwayatkannya, tentang perbedaan pendapat. Kalau teman-teman belajar fikih atau usul fikih akan menemukan cerita ini. Nah, selepas terjadinya perang Khandaq, Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabatnya untuk memberi pengarahan lebih lanjut. Nah, salah satu pengarahannya itu Nabi bilang, jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali sampai di perkampungan Bani Quraidah. Dari instruksi ini cukup jelas disampaikan Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, sehingga dari para sahabat tidak mengajukan pertanyaan. Dalam perjalanan, sahabat mulai bingung tuh dan berdebat lantaran waktu asar udah mau habis, sedangkan perkampungan Bani Quraidah lokasinya masih jauh. Di sini sahabat terjadi perpecahan pendapat. Ada yang memilih melanjutkan perjalanan dan menangguhkan sholat asar hingga tiba di Bani Quraidah. Meski sesampainya di sana waktu asar memang sudah habis. Pokoknya sholat asarnya, kata Nabi, harus di perkampungan Bani Quraidah. Titik. Kelompok ini mengikuti arahan Nabi secara tekstual seperti apa yang dikatakan Nabi. Dan kelompok kedua ada yang memilih untuk menghentikan perjalanan sejenak untuk melaksanakan sholat asar tepat waktu, karena waktu asar udah mau habis. Kelompok ini memahami Nabi bahwa Nabi Muhammad bermaksud agar para sahabat mempercepat perjalanan sehingga bisa sholat asar tepat waktu di Bani Quraidah. Tapi kalau gak nututi ya, tetap harus sholat tepat waktu walaupun tidak di tempat yang ditentukan, yaitu di perkampungan Bani Quraidah. Setelah selesai kejadian tersebut diadukan kepada Nabi Muhammad SAW. Respon Nabi mendengar cerita para sahabatnya, beliau gak menyalahkan salah satu pihak dan juga tidak mengapresiasi salah satu pihak. Ya, kalau kita lihat-lihat perbedaan pendapat di antara dua belah pihak, misalnya dalam Maulid Nabi juga, di situ akan ada kelompok tekstualis yang hanya memaknai teks secara harfiah, dan kelompok kontekstualis yang melihat teks juga punya makna di luar makna harfiah, sebagaimana dalam kisah yang tadi gitu ya. Dua sudut pandang ini berefek pada sikap dan perilaku keberagamaan, termasuk soal mencintai kekasih Sang Maha Pengasih, yaitu Rasulullah SAW. Dikira yang gak suka Maulid tidak mencintai Nabi, ini cuma soal perbedaan cara mencintai aja. Maka dari itu sesama pengaku pecinta Nabi Muhammad, ya udahlah ya, gak usah banyak sudon, apalagi sampai akhirnya saling mencaci maki gitu. Jadi cuma ada di perbedaan cara mencintai Nabi Muhammad SAW.